adik-adik semua, kita semua baik ya. Nah, nggak kerasa nih, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yeay! Tuh, kakak sudah pasang pohon Natal kakak di rumah. Ayo adik-adik pasang juga ya pohon Natalnya di rumah. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak adalah Pepen Angelin Astarina. Kakak adalah mahasiswa aktif di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 1802120772. Kakak adalah mahasiswa jurusan Teologi Kristen semester 5. Dan kali ini kakak akan mengajak adik-adik yang ada di rumah semua untuk sekolah minggu bersama. Ayo, untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyi angkat pujian kita yang berjudul Aku Anak Raja dan Saya Laskar Kristus. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kuda telah kecil ya Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan. Firman yang kugunakan di kiri kananku, bersama temanku berbaris lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Iblis datang menyerang, kubunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku, bersama temanku berbaris lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, mari kita berdoa. Tundukkan kepalanya, tutup mata, dan lipat tangan. Arahkan hati dan pikiran kita semua pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu bersama kakak Pepen. Dan sebentar kami ingin memulainya dan ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sertai sekolah hari minggu kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan ibadah ini. Amin. Yeay, masih dengan semangat ya sama adik-adik. Ayo lebih semangat. Semangat lampu yang ada di samping kakak ini yang kelap-kelip dengan luar biasa semangatnya. Ayo kita angkat pujian kembali untuk Tuhan dengan menyanyikan lagu yang berjudul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada
adik-adik, kakak sampai joget-joget, menari. Nah, tetap semangat ya. Kita akan membaca ayat Alkitab kita atau ayat emas kita minggu ini, oke? Ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya, buka Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, oke? Buka Alkitabnya, buka Filipi pasal 4, ayat yang ke-13. Kakak akan bacakan, oke? Ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Satu kali lagi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Oke, adik-adik, jangan hanya dibaca ya, kalau bisa dihafalkan agar kita ingat ayat ini. Ayo kita berdiri, kita menyanyi lagu Yesus Perkasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Adik-adik, kita telah sampai pada firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Pepen melalui sebuah cerita. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan agar kami boleh memahami apa yang diceritakan oleh kakak Pepen, dan juga sertai kakak Pepen yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kakak bercerita, kakak akan membawa adik-adik yang di rumah untuk beraktivitas nih. Kakak di sini punya 2 gambar, ya. Gambar itu di print out seperti ini, selebar kertas yang punya gambar tidak berwarna ya. Adik-adik bisa lihat di internet lalu cetak. Kakak ada 2 nih. Kira-kira yang mana yang mau kita warnai? Oh iya, adik-adik kalau cari di internet cari yang sama seperti ini ya, antara 2 ini ya, atau yang lain bebas deh. Yang penting gambarnya seperti ini, menceritakan 2 orang yang hendak berkelahi ya. Oke, kayaknya kakak akan mewarnai ini aja ya. Oke. Adik-adik boleh memakai pensil warna yang seperti ini atau menggunakan krayon ya, sesuai keinginan adik aja. Kakak di sini memakai pensil warna biasa. Kakak pertama akan mewarnai ini dulu. Oke, untuk gunungnya sudah selesai ya adik-adik. Kita lanjut ke langitnya. Warna biru ya. Adik-adik, gambar kakak sudah jadi. Wah, bagus nggak?
Kalau gambar adik-adik di rumah gimana? Bagus apa enggak? Kakak harap gambarnya lebih bagus ya dari punya kakak. Ini adalah seorang manusia biasa melawan raksasa yang besar dan angkuh adik-adik. Nanti kakak akan cerita. Sekarang kita akan masuk ke cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Alkitabnya udah disiapin belum? Ayo siapkan Alkitabnya. Ayo. Oke, pegang Alkitabnya. Dengarkan kakak bercerita baik-baik. Baik-baik. Nah, kakak akan bercerita seorang anak laki-laki. Tapi dia jangan berisik. Kenapa kakak? Karena ada seorang anak laki-laki yang sedang tidur. Namanya Samuel adik-adik. Ganteng. Canda. Iya, namanya Samuel. Dia adalah seorang anak laki-laki yang tinggal bersama dengan Bapak Eli. Nah, ketika Samuel sedang tidur, dia mendengar suara yang dipanggil. Samuel, Samuel. Samuel pun kaget dan bangun. Siapa yang manggil Samuel adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu lah pastinya. Ayo. Yang manggil Samuel siapa ya? Mungkin Bapak Eli ya? Ayo, Samuel bangun dan ke kamar Bapak Eli. Bapak Eli, apakah engkau memanggilku? Kata Samuel. Kemudian Bapak Eli terkejut. Tidak, kembalilah ke tempat tidurmu. Kemudian kembalilah Samuel ke kamarnya dan tidur. Kemudian ketika Samuel tidur, dia mendengar suaranya dipanggil lagi. Samuel, Samuel. Kemudian Samuel pun bangun lagi. Untuk yang kedua kalinya dia ke kamar Bapak Eli adik-adik. Bapak, apakah engkau memanggilku? Bapak Eli pun menjawab lagi. Tidak, kembalilah ke tempat tidurmu. Kemudian Samuel kembali lagi ke tempat tidurnya dan tidur. Untuk yang ketiga kalinya Samuel dipanggil adik-adik. Samuel, Samuel. Samuel pun kembali ke kamar Bapak Eli lagi karena dia mengira itu adalah Bapak Eli. Kemudian kamar Bapak Eli nih. Bapak, apakah engkau memanggilku? Kemudian Bapak Eli bangun dan sadar bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Dan Bapak Eli menjawab pada Samuel, jika engkau mendengar suaramu dipanggil, maka jawablah. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel pun menurut dan kembali ke kamarnya lagi dan tidur. Kemudian terdengar lagi suara bahwa Samuel itu dipanggil lagi. Kemudian Samuel menjawab sesuai dengan perintah Bapak Eli adik-adik. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar, jawab Samuel. Kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel dan memberikan firman yang disampaikan kepada Samuel, dan Tuhan mengharapkan firman itu dia sampaikan kepada Bapak Eli untuk keluarganya adik-adik. Samuel pun menceritakan atau memberitakan firman Tuhan tersebut kepada Bapak Eli. Nah, adik-adik, dari cerita tadi apa yang bisa kita dapat? Adik-adik, di sini siapa yang punya telinga? Angkat tangan. Kakak punya telinga, jadi angkat tangan ya. Pasti semua punya ya. Telinga untuk apa adik-adik? Fungsi telinga untuk apa? Ayo jawab, angkat tangannya. Iya betul, untuk mendengar. Tentunya telinga yang diberikan Tuhan adalah untuk mendengarkan hal-hal yang baik ya adik-adik. Jangan hal yang baik. Karena melalui pendengaran kita dapat memahami sesuatu. Begitu juga pada saat sekolah. Pada saat sekolah kita harus mendengarkan baik-baik pelajaran yang diberikan oleh guru. Begitu juga di sekolah minggu. Apa? Di sekolah minggu kita harus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan guru sekolah minggu, nasihat guru sekolah minggu, agar kita menjadi anak yang baik dan kita
bersama sesama kita. Firman tadi dapat kita baca di buka kitabnya ya. 1 Samuel udah dapat pasal yang ketiga adik-adik. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-20. Tapi kakak di sini akan membacakan ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan yang berjudul Samuel terpanggil. Ayat yang ke-11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik di rumah, kakak harap adik-adik membaca dari ayat yang pertama sampai yang ke-20 ya, biar adik-adik tahu firman Tuhan yang tadi kakak ceritakan. Jangan kemana-mana dulu adik-adikku, tetap duduk yang manis ya, adik-adikku yang ganteng dan cantik. Di sini kakak akan melanjutkan kembali cerita tadi tentang Samuel ya. Sekarang Samuel sudah dewasa adik-adik. Nah, Samuel diperintahkan oleh Allah untuk mencari seorang laki-laki muda dijadikan sebagai raja. Raja siapa? Dijadikan sebagai raja bangsa Israel adik-adik. Nah, Samuel pun melaksanakan perintah Allah dan menemui Bapak Isai. Ketika Samuel menemui Bapak Isai, Samuel meminta Bapak Isai untuk memperkenalkan anaknya satu persatu. Anak pertama diperkenalkan adik-adik, yang namanya adalah Eliab. Ingat ya, Eliab. Keluarlah si Eliab dengan badannya yang tinggi, gagah dan tampan. Samuel mengira Tuhan telah memilih Eliab karena badannya yang gagah, tampan, dan tinggi itu. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan melihat ketampanan dan tubuhnya yang menawan, sebab aku telah menolaknya, kata Allah. Manusia hanya menilai dari apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Begitu kata Tuhan. Kemudian Elia pun dan dipanggil lagi, diperkenalkan lagi adik-adik dari Eliab. Satu-satu, tidak ada satupun yang dipilih Tuhan. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, apakah ini saja anak-anakmu? Bapak Isai menjawab, ada satu, si bungsu, dia sedang menggembalakan kambing domba. Kemudian Samuel meminta agar seseorang memanggilnya datang. Ketika dia datang, diperkenalkanlah bahwa dia adalah Daud. Daud ini masih kecil adik-adik, masih kecil, masih muda sekali. Badannya juga tidak segagah, tidak setinggi dan setampan kakak-kakaknya. Badannya tidak segagah yang kekar begitu ya, tidak segagah bapak tentara dan bapak polisi. Tapi dialah yang dipilih Allah, dialah yang dipilih Tuhan. Karena Tuhan melihat hatinya, bukan melihat dari apa yang kita lihat di depan mata, yaitu perupamanannya, wajahnya ganteng, badannya tinggi atau kekar, tidak. Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita melalui cerita tadi ya. Di situ jelas bahwa ketika kita sedang berteman, misalnya adik-adik berteman di sekolah atau di sekolah minggu, janganlah adik-adik memilih teman yang ganteng, yang cantik, yang kaya,
lebih menilai seseorang dan melihat seseorang itu dari hati ya. Jangan kita hanya melihat apa yang kita lihat, adik-adik. Nah, cerita tadi dapat kita lihat di 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-13. Namun di sini kakak akan membacakan ayat yang ke-11 sampai 13 saja ya. Dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah seseorang memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah adik-adik, firman Tuhan tadi kita baca di Samuel pasal 1 ayat pasal yang ke-16 ya. Pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ke-13. Adik-adik baca semua ya. Oke, masih semangat kan adik-adik di rumah? Kakak akan melanjutkan ceritanya lagi nih. Kali ini kakak akan menceritakan tentang Daud, oke? Duduk yang manis ya, dengarkan baik-baik. Nah, di sini kakak pengen tanya nih, siapa yang adik-adik di rumah yang masih takut tidur sendiri? Angkat tangannya. Terus adik-adik yang berani tidur sendiri, angkat tangannya. Kenapa adik-adik yang takut tidur sendiri nih? Gara-gara apa sih? Takut gelap ya? Atau takut ada hantu? Atau nggak mau pisah dari pelukan mama? Nah, jadi rasa takut itu tidak hanya dirasakan oleh anak kecil saja ya, anak-anak saja, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang besar, orang dewasa ya. Nah, begitu juga bangsa Israel adik-adik. Bangsa Israel juga pernah takut. Takut kenapa? Karena bangsa Israel pada saat itu ditantang oleh orang Filistin adik-adik. Nah, di antara orang Filistin itu ada satu orang yang badannya besar, gagah, dan kuat, memakai peralatan perang yang lengkap adik-adik. Namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Namanya adalah Goliat adik-adik. Pada saat itu Goliat menantang bangsa Israel untuk berperang adik-adik. Wah, bangsa Israel takut karena bangsa Israel sadar bahwa Goliat kuat, besar dan gagah. Bangsa Israel merasa tidak mampu berperang. Nah, pada saat itu datanglah seorang penggembala domba, yaitu Daud, masuk ke kerumunan bangsa Israel. Ada apa ini? Kiranya bangsa Israel telah ditantang orang Filistin untuk berperang. Wah, Daud berkata, "Siapa yang berani menantang dan menghina umat Allah?" Nah, mendengar itu, Raja Saul memanggil Daud untuk menghadap. Kemudian Daud meminta izin untuk melawan Goliat dan orang-orang Filistin. Dan saat itu juga ketika bangsa Israel dan bangsa Filistin hendak berperang, sudah berhadapan nih, majulah Goliat dengan badan yang besar, gagah, dan menggunakan pakaian perang yang lengkap. Daud pun berkata kepada Goliat berkata ya, "Kamu datang berperang dengan membawa tombak dan peralatan berperang yang lengkap, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam." Setelah itu Goliat berlari hendak menyerang, dan Daud pun berlari dan mengeluarkan batu yang ada di kantongnya sebagai senjata, lalu dilemparnya ke
kepala Goliat. Tuh, karena dahi Goliat. Tuh, Goliat pun jatuh. Tuh, dan Goliat mati. Di situ juga bangsa Israel menang. Yeay. Bangsa Israel menang lawan orang Filistin. Nah, adik-adik, cerita tadi ceritakan tentang Daud yang melawan Goliat dengan pertolongan Tuhan. Adik-adik, bangsa Israel dimenangkan oleh pertolongan Tuhan. Daud yakin dan berani bahwa memang Tuhan yang menolong dan memberikan penyertaan kepada Daud. Nah, adik-adik, pelajaran atau isi dari cerita yang kita dengar tadi adalah bahwa adik-adik tidak boleh takut terhadap apapun. Kita hanya takut kepada Tuhan, karena segala sesuatu kita harus yakin. Adik-adik, kita harus yakin, percaya bahwa memang hanya Tuhan yang menolong, bahwa memang hanya Tuhan yang menyertai kita. Jadi kita tidak boleh takut ya. Oke, jadi cerita tadi dapat kita baca di 1 Samuel pasal yang ke-17. Ya, di sini kakak akan membacakan dari ayat yang ke-48 sampai 54 saja. Adik-adik di rumah tetap membaca ya satu pasal itu, karena ceritanya di dalam ayat dan pasal itu ya. Dengan perikop Goliat menantang tentara Israel. Daud tiba di medan pertempuran. Perkelahian Daud dengan Goliat. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengatakan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Dan Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berlari di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, mereka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Adik-adik, gimana ceritanya? Seru nggak? Seru kan? Tepuk tangan dulu dong buat kita semua, puji Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, mari kita angkat pujian yang berjudul Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak! Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak! Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, banyak sekali pelajaran yang kami dapat melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Fefer. Kiranya ya Tuhan, firman tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh menjadi suluh terang dalam kehidupan kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar lagi kami ingin berpisah dan akan bertemu di minggu yang akan datang. Kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami boleh kembali bersekolah minggu bersama-sama di minggu yang akan datang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Yeay. Sampai jumpa minggu depan ya. Ingat, tetap jaga kesehatan, cuci tangannya yang rajin, hindari kerumunan, dan pakai masker jika keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hihi.